Kalau seandainya kematian itu datang sekarang, siap enggak? Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan, sekiranya kematian itu datangnya sekarang, kira-kira apa yang terjadi pada kalian? Kira-kira amal kita ini akan mengantarkan kita ke surga atau amal kita ini akan mengantarkan kita ke neraka? Nah, maka itulah ayat yang menjadikan kita perlu untuk terus muhasabah. Kira-kira kemarin saya ngapain? Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, semuanya tahu apa beliau sabdakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti sama Allah dihisab. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbanglah amalan kalian sebelum nanti kalian sama Allah ditimbang. Kenapa Amirul Mukminin nyuruh kita nimbang dan muhasabahnya sekarang? Kenapa kok nyuruhnya sekarang? Padahal urusan hitung menghitung itu urusannya siapa? Allah. Wa kafa billahi hasiba. Cukuplah Allah sebagai penghitung. Kenapa kita disuruh ngitung sekarang? Karena kalau ngitungnya sekarang, kalau ada jeleknya bisa diperbaiki enggak? Bisa. Itu manfaatnya, mengetahui kelemahan diri. Kalau saya dulu enggak pernah puasa sekian tahun. Nah, dicek. Langsung tanya ke orang yang ngerti, tanya ke seorang alim, apa yang harus saya lakukan? Dulu saya sempat waktu masih muda ndak ngerti ngaji. Yo sekedar Islam itu yo Islam tapi paling Jumatan saja. Nah, sekarang saya ini ngerti. Nah, itu kan artinya menghisab sebelum nanti sama Allah dihisab dan sama Allah dikasih kesempatan. Apa kesempatannya? Az-zakirah, daya ingat. Panjenengan ingat gak dulu pernah ngapain aja? Ingat kan? Tahu gak sholat? Tahu gak poso? Na'udzubillah min syarri dzalik. Mungkin diantara kita sebagian semoga Allah menutupi dan mengampuni pernah minum minuman keras. Nah, itu oleh Sayyiduna Umar bin Al-Khattab hitungan sekarang. Ceken sekarang. Kenapa? Jangan nunggu datangnya kematian. Kalau sudah kematian itu datang, yang ngitung bukan lagi Anda. Siapa yang ngitung? Allah Ta'ala. Walaupun kita tetap yakin Allah itu maha baik. Maka ketika seorang salaf itu ditanya sama temannya, kalau nanti di hari kiamat kamu akan dihisab, milih dihisab oleh ibumu atau dihisab oleh Allah Ta'ala. Gambarannya dia kan kalau ibu itu mesti baik kurang luweh, gak popo, tak sepuro, iki gak masalah. Harapannya begitu. Mau dihisab siapa? Ibu atau Allah Ta'ala? Dia jawab apa? Saya milih dihisab oleh Allah. Kenapa? Tidak takut sama Allah. Karena saya yakin Allah lebih baik dibanding ibu saya. Subhanallah, lihat. Nah, tapi artinya kita kudu ngecek kelemahan diri kita. Kita hisab mulai sekarang, kita hitung amalan kita dalam satu hari. Maka para ulama mengatakan muhasabah itu minimal waktunya 3. Walaupun ini bukan pakemnya ya. Pakem itu apa? Bukan SOP yang harus tidak bisa dirubah. Bisa. Tapi keumuman nomor 1, muhasabah itu qubailan naum, sebelum tidur. Ngecek seharian saya ngapain ya. Saya waktu tadi perjalanan dari rumah sampai Ar-Rayyan itu saya ngelihat apa aja. Saya zikir enggak? Tahu enggak seorang laki-laki dari kalangan tabi'in jalan kaki, setelah sampai di rumah dia ingat, loh saya tadi jalan enggak pakai zikir. Apa yang terjadi? Balik dia. Jalan lagi dan di jalan itu dia zikir. Istrinya tanya, lima tu'id, kenapa kamu ulangi? Dibilang, saya enggak mau nanti di hadapan Allah tanah yang saya injak dia bersaksi bahwa saya melewatinya tanpa zikir kepada Allah. Kenapa dia bisa begitu? Muhasabah.
Tahu kelemahan diri. Saya tadi tidak istighfar. Saya tadi tidak zikir. Kembali dia muter. Balik. Nomor 1 sebelum tidur. Tujuannya apa sebelum tidur? Kalau hari itu banyak dosa, mumpung ini mata belum terpejam, istighfar, tobat. Diterima enggak sama Allah? Diterima. Tahu enggak dalam hadis qudsi, dalam tanda kutip ya, perbincangan antara Allah Ta'ala dengan iblis. Ketika iblis mengatakan wa izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku sesatkan mereka semua. Iblis apa? Bersumpah. Apa kata Allah Ta'ala? Wa izzati, demi kemuliaanku, aku akan ampuni selama mereka mau istighfar dan tobat. Nangis iblis. Lu kalau gini buat apa saya ganggu mereka? Nah, maka fungsinya muhasabah sebelum kita tidur untuk mengetahui kelemahan diri kita sebelum kita tidur tadi sepanjang hari yang kita lakukan apa. Kalau banyak jeleknya, cepat-cepat istighfar, tobat, mumpung meripat durung ketutup. Kalau terlanjur ketutup, ndak sadar, ternyata bangun-bangun koyok gak sadar, loh ini kok koyok kuburan. Guduk koyok, temenan. Tidak ada kesempatan istighfar. Kalau ternyata sebelum tidur Anda lihat ada kebaikan yang telah Anda lakukan tadi siang, apa? Syukuri. Maka kebaikan itu akan bertambah oleh Allah, kekuatannya ditambahi. Itu sebelum tidur. Nomor 2. Setiap selesai sholat. Jadi tidak sembarangan Pak, sholat pelencing. Lamcing. Salam langsung pelencing. La ilaha illallah. Ada muhasabah di sana. Dan kalau waktu sholat itu lebih ringan. Kenapa? Ingat gak? Ada seorang sahabat Nabi barusan melakukan sesuatu dengan perempuan. Lapor sama Nabi Muhammad. Ini menunjukkan Nabi Muhammad itu wonge penaan. Orang habis ciuman itu laporan. Ya Rasul, saya habis melakukan ini dan itu. Kecuali satu yang tidak saya lakukan. Semua tak lakukan. Kecuali satu. Apa itu? Saya tidak melakukan selayaknya suami kepada istrinya. Itu tok yang tidak. Na'udzubillah. A'azzanallahu wa iyyakum. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Sudah? Terus Rasulullah diam. Sampai terdengar azan. Setelah sholat, Rasulullah pulang sallallahu alaihi wasallam. Sama laki-laki tadi tangannya Nabi Muhammad dipegang. Celep. Ya Rasulullah, amanasita amri. Panjenengan lupa pertanyaan saya. Ya apa ini saya ini? Saya nyesel. Apa kata Nabi Muhammad? Ama sallaita ma'ana? Loh tadi kan sholat bareng kami kan? Dibilang langsung belakang panjenengan. Ya sudah, sorif. Pulang aja. Loh ya apa? Allah sudah ampuni buat kamu. Sahabat yang lain, lu. Enak tenan. Lalu para sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, lahu khasatan amlana ammah. Itu khusus buat dia. Sholat itu menghapuskan dosa sebelum sholat. Itu khusus buat dia tadi. Atau untuk kita semua. Apa kata Nabi Muhammad? Bali ummati ammah. Untuk umatku semuanya. Coba. Maka kalian tidak sholat, rugi. Nah, maka setelah sholat tadi, kan kita zikir. Astagfirullah. Kemudian kita baca zikir-zikir ba'da sholat. Setelah semuanya selesai, Anda selesai doa, berhenti sebentar aja. Mikir, dari sholat yang barusan saya lakukan, sampai sholat sebelumnya, kira-kira banyak baiknya atau lebih banyak jeleknya. Coba. Maka 5 waktu sholat ini Pak, ini kalau kita fahami betul, ini nikmat yang Allah kasih buat kita. Tidak sempat waktu panjang kita lalai lupa kepada Allah, oleh Allah diingetin lagi, azan lagi. Beda sama orang yang sholatnya telat. Lu azan mana? Lu. Ya mesti azan mana? Lu sholatmu telat. 5 menit saat durungi maghrib sholat asar. Asar mari azan. Lu kok cepet azan? Ya cepet lu. Telat. Ini orang tidak normal ini. Nah, maka 5 waktu sholat ini kalau kita fahami dengan benar Pak. Ini kasih sayangnya Allah buat kita ini. Allah kasih kesempatan menebus dosa.
Allah kasih kesempatan kita untuk kembali ingat sama Allah setelah jeda waktu kita lupa kepada Allah. Dan nomor 3, para ulama mengatakan apa? Muhasabah sanawiyah. Bukan madrasah sanawiyah. Sanawiyah. Apa sanawiyah itu? Tahunan. Dan tahunan ini ya monggo kerso. Ya mau awal tahun baru Hijriyah atau akhir tahun Hijriyah atau bahkan mungkin panjenengan maunya Masehi gara-gara Hijriyah gak apal blas. Sekarang tanggal berapa Hijriyah? Ayo. Gak usah noleh, lu noleh. 6 apa 7? 7 karena pergantian hari ba'dal maghrib ya, masuk udah. Oh saya gak ngerti Hijriyah Ustaz, saya ngertinya Masehi. Yowis, muhasabah Masehian. Dan sebagian ulama mengatakan Ramadhanian, setiap bulan Ramadan. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, muhasabah setahun yang lalu. Itu yang dilakukan Abdullah bin Abbas ketika mengejar Lailatul Qadar. Apa Abdullah bin Abbas doanya? Ya Allah, in katabtani minal ashqiya famhuha li waktubni minas su'ada. Ya Allah, kalau ternyata catatan takdirku yang ada di sisimu, Engkau ya Rabb mencatatkan aku di antara orang-orang yang jelek, tolong dihapus ya Allah. Gantilah catatan itu untuk mencatatkan namaku di antara orang-orang yang baik. Tahunan apa harian? Tahunan. Nah, maka dengan kita muhasabah seperti itu, kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Nah, kemudian pada surah An-Nisa ayat 28. Surat apa? An-Nisa. Supaya nanti kita ngerti Allah ini apa sih yang dikehendaki ketika menciptakan kita dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan oleh Allah tabiatnya apa? Lemah. Tambah tua usianya, tambah kuat apa tambah lemah? Maka dikatakan oleh para ulama naik itu teng itu puncaknya 40. Cep. Setelah 40 tidak ada naik, dia stagnan, seret, dewasa muncul. Kemudian turunnya kapan? Ada yang bilang 50, ada yang bilang 60. Teng. Dan itu dalam surah Yasin apa? Dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi penciptaannya. Apa artinya kami kurangi penciptaannya? Meripate tambah belereng, telinganya kurang peka, fisiknya tidak lagi sekuat zaman dulu. Nah, apa fungsinya kemudian Allah itu memberikan kelemahan kepada kita? Apa sih maunya Allah? Kenapa kita tidak diciptakan kuat saja? Kita oleh Allah diciptakan lemah. Nah sekarang kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Ta'ala menginginkan supaya kalian mendapatkan kejelasan. Secara syariat jelas. Kami kemarin malam, Jumat malam, Kamis malam. Duduk sama beberapa teman di Pari. Qadarullah waktu longgar, sudah lama pengen duduk-duduk sama teman santai gitu, duduk kita. Sudah. Kemudian cerita. Salah satu yang kita ceritakan itu bagaimana sudah tidak ada batasannya di zaman sekarang ini antara laki dan perempuan. Ngawur pol sudah. Sampai diceritakan di sana ada seorang perempuan yang dia kenal sudah beristri, tapi kemudian dia jalan sama temennya keluar kota sampai 4-5 hari. Ada kemudian dia punya teman laki-laki, istrinya satu, tapi dia jalan kemanapun dengan perempuan yang tidak ada malunya sudah. Nah kemudian dengan cerita-cerita semua tadi Pak, kemudian ending yang kita sampaikan apa? Alhamdulillah kita punya Islam ini. Alhamdulillah apa? Kita punya Islam. Sehingga dengan Islam ini manusiawi kita itu terjaga. Ketok menungso tenan gitu loh. Tidak seperti binatang. Karena Allah Ta'ala firmankan balhum adhal. Kal an'am balhum
adhal. Ada manusia-manusia ini yang bagaikan binatang, bahkan lebih hina dibanding binatang. Kenapa? Tidak punya aturan. Kita ada aturan. Kalau sudah nikah, ya sudah. Kalau merasa kurang, bagaimana caranya? Diskusikan dengan baik dengan pasanganmu. Kan begitu. Nah, ini Islam menjadikan kita terhormat, Pak. Nah, maka kita bilang, ya alhamdulillah ya kita punya Islam ini. Yang dengan Islam ini sesuatu yang kita tidak perlu repot ngatur caranya. Allah sudah kasih aturannya. Wes karimanut beres. Karimanut apa? Beres. Nah, ini termasuk sisi kelemahannya manusia. Apa itu? Kalau urusan oleh Allah diserahkan sama kita, mesti gak tadi. Maka doa kita apa? Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Dalam riwayat yang lain, wa aqalla min dzalik. Ya Allah, jangan engkau biarkan urusanku aku urus sendiri walaupun cuma sekejap mata. Karena tidak akan beres. Maka Allah firmankan dengan Islam yang jelas ini itu memudahkan bagi kita. Karena kalau tidak diatur Islam, Pak, kita tidak ngerti aturan. Kita tidak ngerti bagaimana berbakti kepada orang tua. Kita tidak ngerti bagaimana batasan antara laki-laki dan perempuan. Kita tidak ngerti mana muamalah yang halal, mana muamalah yang haram. Yang sampai sekarang tidak berhenti diteliti. Ternyata semua aturan Islam itu the best. Oh, apa mana the best itu? Terbaik. Jelas semuanya. Mulai urusan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Kapan waktu tidur yang terbaik. Nabi Muhammad nyontoin ba'dal isya langsung tidur. Ternyata waktu tidur yang memunculkan imunitas terbaik, mengembalikan sel-sel di tubuh kita yang mulai mengkeret gara-gara kerja seharian, itu tidur yang paling sore, bangunnya paling cepat. Tidurnya siapa? Nabi Muhammad. Nah, Allah bilang, Allah ceritakan untuk kalian semua itu. Kemudian Allah firmankan berikutnya, wallahu alimun hakim. Allah maha tahu dan Allah maha bijaksana. Kemudian, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah itu kepingin memberikan tobat kepada kalian. Jadi, ketika kita itu punya kelemahan, Pak, Allah suruh kita cuma ngaku. Cuma apa? Ngaku. Karena Allah memang kepingin memberi tobat buat kita. Kalau Allah ingin mengazab kita, Pak, Allah tidak kasih hidayah buat kita. Selesai urusan. Iya apa enggak? Loh, orang kalau tidak dapat hidayah, tidak Islam, tidak iman, ketika dia mati tempatnya di mana? Selesai kan? Neraka. Loh, kalau Allah ingin mengazab kita, kenapa kita dikasih iman sama Allah? Kita ini sama Allah dikasih iman karena Allah bilang apa? Allah menginginkan ayyatuba alaikum. Maka dengan itu apa? Disebutkan dalam hadis an-nadamu taubah. Cukup getun. Getun itu bahasa Indonesianya apa? Menyesal. Anda melakukan keburukan, Anda habis membentak orang tua misalkan. Ya tentu karena itu sesama manusia, ya jaluk maaf dulu kan. Nah, misalkan Anda habis melakukan kemaksiatan yang tidak ada kaitannya dengan manusia, langsung dengan Allah. Na'udzubillah, nas'alullah assalamu wal afiyah, minum khamr sampai mabuk. Terus terbersit dalam hati setelah Anda sadar, nyesel. Apa disebutkan dalam hadis? An-nadamu taubat. Getun tok itu loh. Hanya nyesel itu oleh Allah dianggap apa? Tobat. Dan dari sini kita ngerti. Ingat cerita pembunuh 99 digenapkan berapa? 100. Sudah tobat atau belum ketika meninggal? Belum. Masih apa? Niat. Di tengah jalan malaikat maut menjalankan tugas. Malaikat rebutan. Paham ya? Saya singkat karena ceritanya umum lah. Punya saya kata malaikat azab. Durung tobat. Malaikat rahmat bilang punya saya. Karena dia sudah jalan. Malaikat azab tanya sujudnya kapan? Malaikat rahmat bilang, lu ya belum sujud kok pe. Tak PSC. Kira-kira begitulah bahasanya ya. Maka Allah turunkan seorang malaikat yang lain untuk ayat ini, Pak. Maka Allah firmankan di sini, yuridu ayyatuba alaikum. Allah mau ngasih tobat buat kalian. Maka oleh Allah dikirimkan malaikat penengah untuk masuknya ayat ini. Allah senang ngasih tobat. Malaikatnya menjelma menjadi manusia. Kemudian ngomong diukur. Setelah diukur,
Allah firmankan kepada bumi apa? Allah berfirman kepada bumi, anta qarrabi wa anta ba'adi. Yang kampungnya orang soleh yang mau dia datengin, Allah bilang apa? Mendekatlah kamu. Maka itu bumi sampai ditarik sama Allah, kemeretek. Dan kampungnya orang jahat, Allah bilang apa? Taba'adi. Menjauhlah kamu. Hanya belani satu orang, dosanya Pak, gak ketulungan loh. Mateni wong piro. Ini yang sudah membunuh 100, baru niat. Maka tahu hadis, dimana ketika Rasulullah didatengin malaikat, ditawari gunung sak Mekah jadi emas. Pernah dengar? Ini hadis sanadnya oleh para ulama diperselisihkan. Syekh Albani mengatakan dhaif sanadnya, sahih matannya. Isi hadisnya sahih. Walaupun jalur periwayatannya dhaif. Tapi Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hadisnya begini. Nanti kita akan jelaskan supaya kita ngerti apa sih maksudnya Allah Ta'ala bikin kita lemah itu. Begini Pak. Disebutkan dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, "Arada alayya Rabbi liyaj'ala liya badha'a Makkah dhahaba." Allah tawarkan kepada saya gunung sak Mekah menjadi emas. Untuk yang pernah umroh mesti mangap. Loh, Mekah itu gunung kabeh kok. Gunung watu Mekah itu. Itu semuanya dibalik menjadi apa? Emas. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Qultu, aku katakan kepada Allah Ta'ala, begini Pak. La ya Rabbi, kula mboten kersa Gusti Allah. Ndak mau. Coba, ndak mau. Kenapa begitu? Supaya kroso lemah. Memahami kelemahan diri. Fa'idha ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuk. Tujuannya kalau pas saya ini lemah, kelaparan, saya tunduk di hadapanmu ya Allah, dan saya langsung ingat kepadamu. Tanpa terasa kita sudah mendekati kembali dengan bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada bulan Ramadan salah satu di antara keutamaan yang disebutkan oleh para sahabat Nabi adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau semakin dermawan di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanan beliau itu diibaratkan seperti angin yang bertiup yang tidak ada perhitungannya sama sekali. Nah, maka kami mengajak kepada saudara sekalian untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Sehingga kebahagiaan yang kita akan berikan kepada orang-orang yang nampaknya kurang beruntung, mereka tersenyum gembira, Anda yang insya Allah akan memanen pahala dari kegembiraan mereka. Maka dari setiap 10.000 yang Anda sedekahkan kepada kami melalui Yayasan Sayap Dakwah Organizer, ada 10.000 porsi buka puasa yang kita bagikan, 1.000 paket untuk yatim, du'afa dan mu'alaf yang akan kita berikan, dan pengadaan 1.000 kitab untuk kajian, dan 100 titik kajian Ramadan, penyelenggaraan i'tikaf, operasional dakwah, dan kegiatan sosial yang lainnya. Maka insya Allah apabila umur kita tidak sampai ke bulan Ramadan, maka harapan kita, harta kita yang akan sampai di bulan Ramadan. Maka kami mengajak, jangan lupa sisihkan sebagian dari harta kita melalui rekening Yayasan Sayap Dakwah Organizer di bawah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.